hari ini kita ketemu lagi sama anak-anak di rumah walaupun masih streaming ya Kak Putri ya. Ya. Apa adik-adik sudah sarapan semuanya? Bunda sudah? Sudah dong Kak, supaya semangat ini. Ya, semoga adik-adik juga udah ya Bun. Udah biar pastinya. Semangat untuk IMPA hari pastinya ini. Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik. Ya, betul. Sudah duduk manis untuk beribadah kepada Tuhan. Kak Putri, hari ini liturgos kita bersama dengan Bunda Lupi, Kak Putri dan juga Kak Elo. Ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya Kak Putri ya. Betul Bunda. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah Kak Putri, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 23. Tapi sebelum itu kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri Ya, dulu ya, adik-adik Bun. yang kita berdiri ya Kak. Kita nyanyi biar semangat pakai Ya, gerakan. pakai gerakan ya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak bakti pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak bakti pada Allah, agunglah kasih-Nya. Nah, sekarang kita akan doa pembukaan dulu ya Bunda. Ya, kita akan memulai ibadah kita ya Kak. Iya betul Bunda. Adik-adik, mari lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bunda Lupi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu ya Allah, atas berkat kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah IMPA, walaupun masih streaming. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Boleh jadi hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kakak Bunda Layan yang melayani dalam ibadah hari ini. Berkati anak-anak Layan yang ikut beribadah dari rumah. Kami serahkan ibadah kami hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Kak Putri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa aja nih Kak yang perlu dipersiapkan nih sama anak-anak nih? Kita siapkan dulu alat tulisnya. Alat tulis, Terus buku ya Kak, tulis sama juga ya, Bun? buku pulpen. Yang paling penting Kak, Alkitabnya jangan lupa. Ya, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu lagi sekali ya Bun. ada 2 lagu Kak. Ada 2 lagu, apa aja tuh Bun? 2 lagu dari Kidung Ceria 280, tiap waktu tiap jam, dan dari Kidung Ceria apa lagi Kak? 135, Sabdamu Abadi. Nyanyinya langsung digabung ya adik-adik? Kita langsung nyanyinya nyambung ya Kak ya. Oke Bun. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Tiap malam kajanya, Yesus dengar doaku. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan dari Roh Kudus supaya kita boleh mengerti akan firman yang sebentar lagi akan kita dengar dan kita renungkan bersama. Karena itu anak-anak, tunduk kepala, tutup matanya, Kak Putri akan pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan.
sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak dan Bunda Layan. Tuhan Yesus berkati agar kami bisa mendengar dan meresapi firman Tuhan tersebut dari awal hingga akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Senang sekali Bunda masih bisa bersama anak-anak meskipun masih melalui video streaming ya. Bunda berharap anak-anak tetap sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9 yang akan dibacakan oleh Elvina Ayu Silvia Tandipanga dari Ranting Getsemani. Kitab hari ini terambil dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba, tapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tema ibadah kita hari ini adalah hidup sebagai anak Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini, Bunda akan bercerita tentang seorang yang bernama Samuel. Apakah anak-anak tahu siapa Samuel? Ya, Samuel adalah anak Bapak Elkana dan Ibu Hana. Ibu Hana berdoa pada Tuhan untuk diberikan seorang anak. Maka Tuhan memberikan seorang anak, yaitu Samuel. Samuel diserahkan kepada Tuhan dan diasuh oleh Imam Eli untuk dididik menjadi pelayan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Imam Eli meninggal, Samuel menggantikan Imam Eli sebagai hakim. Hakim pada masa itu bertugas sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan tugas seorang hakim adalah mendengarkan perintah Tuhan, lalu memberitahukannya kepada bangsa Israel dan menuntun bangsa Israel melakukan setiap perintah yang diberitakan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika usia Samuel sudah tua, maka Samuel menugaskan anaknya, yaitu Yoel dan Abia, untuk menjadi imam di Beersheba. Namun, cara hidup kedua anak Samuel tidak seperti Samuel. Mereka mencari keuntungan, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Oleh karena sikap hidup anak Samuel ini, maka bangsa Israel
meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja. Permintaan bangsa Israel itu membuat Samuel merasa kesal. Namun, dalam kekesalannya, Samuel berbicara kepada Tuhan melalui doa. Dan Tuhan berkata kepada Samuel agar ia tidak perlu merasa kesal, karena yang bangsa Israel tolak adalah Tuhan. Dan Tuhan menugaskan Samuel memilih seorang raja dan memberitahu bangsa Israel, jika mereka meminta seorang raja, maka akan ada akibatnya dari pilihan bangsa Israel itu. Mereka harus mentaati semua perintah raja, harus membayar pajak, harus memberikan hewan ternak, harus memberikan hasil panen. Bahkan anak-anak mereka pun harus diberikan jika raja memintanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, belajar dari bacaan kita hari ini bahwa Tuhan sudah memilih kita menjadi anak Tuhan. Sama seperti Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya. Karena itu, sebagai anak-anak pilihan Tuhan yang sudah menerima keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka anak-anak harus menunjukkan sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dengan selalu berbuat kebaikan. Misalnya, mengasihi semua orang, suka berbagi kepada teman, peduli kepada sesama, berbicara sopan, rajin belajar, rajin impa, rajin berdoa, dan masih banyak lagi yang bisa anak-anak lakukan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak juga harus ingat, dalam kondisi apapun, entah senang ataupun susah, anak-anak harus belajar untuk berbicara langsung kepada Tuhan melalui doa. Karena dengan berdoa, anak-anak bisa meminta apapun kepada Tuhan dan bersyukur tentang banyak hal. Demikian firman Tuhan hari ini, dan ada aktivitas yang harus anak-anak kerjakan, yaitu ayat hafalan dari Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Nah, Bunda dan adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh kakak dan Bunda ya, Bun. Ya, betul sekali Kak Putri. Ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan oleh adik-adik. Dikerjakan ya. Nanti dikirim ya ke dikirim kakak ya, Bunda. Pak. Dikirim ke kakak Bunda di ranting masing-masing ya, Kak ya. Iya, di WA group Di ya, WA Bunda. group. Iya. Nah, Kak Putri, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Siapkan hati dan pikirannya, doa syafaat akan dipimpin oleh Bunda Lupi. Mari kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur padamu atas firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati presiden kami, gubernur kami, wali kota kami, bahkan RT RW Klian Banjar. Tuhan berkati agar semua roda pemerintahan boleh berjalan dengan lancar dan bangsa dan negara kami boleh kembali maju, kembali pulih dari semua masalah yang ada. Tuhan berkati juga
gereja-gereja kami Tuhan, secara khusus untuk GPIB Maranatha Tuhan berkati. Semua pendeta yang ada di dalamnya, semua pegawai, semua presbiter, semua pelayan, kakak bunda layan kami, kiranya Tuhan memberkati agar mereka boleh melayani dengan baik, boleh melayani dengan hati yang tulus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Papa dan Mama kami. Tuhan memberkati Papa dan Mama kami dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, dalam setiap usaha yang mereka lakukan, dalam segala gerak langkah kehidupan mereka, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah kami. Tuhan berkati kami dalam minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Setiap hari kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati kami dalam sekolah kami, dalam aktivitas kami setiap hari, dalam pergaulan kami setiap hari. Tuhan menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan teman-teman kami. Demikian juga untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, mereka semua yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga untuk teman-teman kami, untuk papa mama, untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, Tuhan berkati sukacita mereka sehingga sukacita mereka boleh semakin lengkap. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kakak bunda layan kami, untuk kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tuhan berkati kami semua. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami. Inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami, mendengar doa kami, yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan di gereja. Ya, sambil memberi persembahan, sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria 152. Adik-adik berdiri ya Kak ya? Ya adik-adik kita berdiri. Sambil disiapkan uang persembahannya ya. Ya. Kita bernyanyi bersama-sama ya Kak. Betul Bunda. Masih berdiri, kita akan menyerahkan persembahan yang tadi sudah dikumpulkan dalam doa kepada Tuhan. Ya, Kak Putri akan pimpin kita dalam doa. Ya, silahkan Kak Putri. Baik, terima kasih Bunda. Adik-adik, mari siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyiapkan persembahan kami
yang nanti akan kami bawa ke gereja. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini sehingga bisa berguna bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik silakan duduk karena kakak dan bunda punya warta Pelkat hari ini. Ya, Bun, ada pengumuman penting yang menggembirakan ya Kak ya. Betul. Apa nih Bun? Apa tuh pengumumannya? Kak? Ya, jadi mulai tanggal 23 Oktober kita akan melakukan IMPA tatap muka. Wah, udah Ya. kangen banget ya Bunda. Udah kangen banget Kak, udah lama nih kita nggak ketemu Iya, sama anak-anak. betul. Yeay! Jadi di mana aja Kak dibuka nih IMPA tatap mukanya Kak? Nah, IMPA tatap muka ini dibuka di Di 5 tempat ya Bunda. tempat. Heeh. Yaitu di Gereja Immanuel, Hmm. terus di mana lagi tuh Bun? Di Gereja Praja Raksaka, Terus di Puri Puri Chandra Asri, Chandra Asri, di di Rindam, Rindam Tabanan, lalu di Jalan Gurita. Jalan Gurita. Untuk Ya. waktu ibadahnya adik-adik bisa lihat di Warta Warta Jemaat. Jemaat atau juga mungkin kakak bundanya share di grup-grup WA Iya, nanti. betul. Jadi Ya, update nanti terus ya adik-adik Update ya. terus ya, diperhatikan ya Kak ya. Ada syarat-syaratnya nih Kak Putri untuk Iya, IMPA tatap betul. muka. Nah, syarat-syaratnya apa aja tuh Bun? Ya, yang pertama, Yang pertama, wajib sudah vaksin sudah vaksin 2 dua kali ya. kali. Berarti kalau sudah vaksin 2 kali untuk anak kelas kecil dan kelas tanggung. Karena yang TK pasti belum vaksin ya Kak, umurnya kan masih kurang dari 6 tahun. Terus kalau belum vaksin gimana tuh Bunda? Tenang, ada ibadah Streaming streaming, ada ya, tetap Bun? ada. Buat adik-adik yang sakit, Belum yang batuk vaksin pilek, juga. tetap disiapkan ibadah streaming. Jadi tetap bisa ibadah di rumah. Ya Kak ya. Ya, Bun. Lalu berikutnya Kak Putri, Adik-adik wajib cuci tangan, terus dicek apa Bun? cek suhu tubuhnya. Nah, lalu yang suhunya di atas 37, nanti Tidak boleh adik-adik disarankan IMPA untuk streaming pulang saja. IMPA streaming saja. Lalu yang nggak boleh lupa nih Kak, Masker. masker. Jadi prokes tetap harus ditaati ya Kak ya. Terus yang kemudian berikutnya, ini yang penting juga ya Bun. Adik-adik yang diantar oleh mama, papa, atau kakek, oma, opa, itu wajib ditunggu di tempat ibadah ya Bunda. ya, jadi mama, papa, kakak, oma, opa yang nganter, tolong anak-anaknya, adik-adik ditungguin supaya setelah selesai IMPA langsung Langsung pulang. Begitu tujuannya Kak ya, nggak boleh kumpul-kumpul. Iya, karena kita Ya. melaksanakan IMPA tatap muka ini masih dengan protokol kesehatan yang sangat ketat yang ya sangat Bunda. ketat, iya. Ya, jadi itu dia kabar gembira kita. Sampai ketemu di IMPA tatap muka tanggal 23 Oktober 2022 ya Kak ya. Betul, Setelah Bunda. sekian tahun kita nggak ketemu, akhirnya Akhirnya ketemu tatap lagi. muka lagi. Ya Kak Putri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita adik-adik berdiri ya Kak ya. Ya, adik-adik Ya, kita bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus, Yesus berpesan. berpesan. Bait yang pertama ya. Yesus berpesan dalam melangkah, kamu harus jadi milik kebenaran. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, tiba akhirnya kita di ujung ibadah Di ujung kita ya. ibadah kita ini, kita akan mohon berkat kepada Tuhan. Anak-anak tutup mata, lipat tangan, kita berdoa dipimpin Kak Putri ya Kak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal ibadah hingga akhir ini. Sekarang kami akan memulai aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Kami mohon berkat Tuhan agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
Saat teduh selesai. Ya, akhirnya selesai ibadah kita, Kak. Akhirnya Kita selesai juga ya. hitung sama-sama. Anak-anak Immanuel yang ya, di Bunda? rumah, Immanuel. Anak-anak yang di rumah ikut hitung juga ya, Kak Ya. 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 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci